Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Widi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas ilmu dasar guru, di mana Ibu akan membahas materi tentang membuat macam-macam kampung dengan segala jenis bahan usaha. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, kalian harus tahu dulu tujuan apa yang nanti akan kalian dapatkan dalam mempelajari materi kali ini. Yang pertama, nanti akan kalian dapatkan alat dan bahan apa saja yang kalian siapkan untuk membuat macam kampung ini. Yang kedua, nanti kalian bisa tahu prosedur atau langkah-langkah apa yang nanti akan kalian lakukan dalam membuat macam-macam kampung. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita lihat dulu tayangan berikut ini. Membuat macam-macam kampuh. Di sini alat dan bahan pembuatan kampuhnya diantaranya ada mesin jahit, kemudian mesin obras, skoci dan spool, jarum mesin, ada gunting benang, gunting siksak, gunting kain, kemudian penggaris, jarum pentul atau paku jarum, kapur jahit, jarum tangan, benang, meteran, dan kain belajo maupun kain kombinasi. Persiapan dalam memotong pada bahan. Ini siapkan kain ukuran yang diperlukan 15 cm x 7 cm. Panjang 15 cm dengan lebar 7 cm. Dipotong-potong. Masing-masing kampuh membutuhkan 2 potong. Kita garis sesuai ukuran. Kemudian memotong bahan pada kain belajo yang sudah digaris tadi sesuai ukuran, yaitu 15 x 7. Sebanyak kampuh yang dibutuhkan. Setelah itu memberi tanda pada kain belajo. Ukuran kampuh dari tepi kain kurang lebih 2 cm, karena ada beberapa kampuh yang tidak 2 cm. Ya. Jadi ini untuk standar kampuh kurang lebih 2 cm. Nah, penggaris kampuh kemudian setelah kita tandai 2 cm tadi terus digaris. Langkah berikutnya yaitu menjahit kampuh pada kain belajo. Nah, ini kita gunakan kampuh buka di obras untuk yang pertama. Ya. Dari bagian baik ketemu bagian baik. Jadikan satu seperti ini hasilnya. Lah, yang ada dekat tangan kita di situ pas kampuh bukanya itu bagian buruk. Nah, ini bagian baik yang ada di depan. Kemudian setelah diobras, kita sudah menyiapkan mesin obras. Lalu mengobras kampuh pada kain belajo pada bagian tepi kampuh yang sudah dijahit tadi masing-masing. Ya, posisi dibuka seperti ini, ya. Nah, kemudian digunting rapi. Nih, hasil jadinya akan tampak seperti ini pada bagian dalam atau buruk. Nah, ini pada bagian baik. Selanjutnya kampuh buka dijahit tepi, atau bisa juga kalian menggunakan kampuh buka dijahit zigzag. Tapi karena ini menggunakan jahit mesin industri biasa, kita gunakan kampuh buka dijahit tepi. Caranya kita gabungkan 2 kain dijahit dari tanda 2 cm tadi, kita buka seperti ini. Kemudian kita lipat dari tepi kurang lebih ya 3 mili atau maksimal 0,5 mili.
atau setengah senti. Kemudian kita jahit tepi atau 1 jarum dari kampuh. Nah, itu kampuhnya yang tepi. Kita jahit masing-masing baik kanan maupun kiri. Nah, untuk hasil jadinya akan tampak seperti ini, ya. Hasil jadi kampuh buka dijahit tepi, ini bagian baik. Yang ini bagian dalam atau buruk. Nah, selanjutnya untuk membuat kampuh buka di rompok, kita mempersiapkan kain kombinasi. Kemudian kita potong serong seperti ini. Ya, kita ukur kurang lebih selebar 2 sampai 2,5 cm. Kemudian kita garis dengan panjang yang kita butuhkan sesuai panjang kampuh. Kalau tadi panjang kampuhnya adalah 15 cm, kita buat atau kita motong masing-masing kanan maupun kiri 15 cm sebanyak 2. 15 cm kita ukur. Kemudian kita potong bagian tepinya. Selanjutnya kita membuat kampuh buka di rompok dengan kain serong. Kita beri tanda 2 cm dari tepi, kemudian bisa kita menjahit seperti biasa. Ya. Kita buka seperti ini. Ya. Masing-masing bagian tepi kampuh kanan maupun kiri diberi kain kombinasi tadi. Ini biasanya digunakan untuk kampuh pada busana dengan bahan tebal, menggunakan kampuh buka di rompok seperti ini. Kalau kampuh buka di obras biasanya untuk umum, ya, kecuali bahan tipis, tidak menggunakan kampuh buka obras. Nah, ini perhatikan untuk masing-masing kampuh dijahit tepi kurang lebih setengah atau 0,5 mili. Ya, dijahit, setelah itu kita lipat ke dalam 1, 2, kurang lebih 2 kali. Kita bantu menggunakan jarum pentul, ya, supaya terjahit dari atas. Jadi kita menjahitnya bagian sisi dari rompok itu, ya, tidak menindas pada kain kombinasi tadi. Nah, bagian belakang akan tampak jahitan karena tindasan tadi. Yang bagian tepi kampuhnya tadi yang dijahit dari dalam itu tidak tampak jahitan karena dia dijahit dari tepi, ya, tidak mengenai kain kombinasi tadi. Caranya sama, kanan kiri kita lipat 1 kali, kemudian lipat lagi. Kita kasih jarum pentul untuk membantu menjahitnya. Tapi kalau kalian bisa langsung untuk dijahit. Kita masukkan, kemudian kita jahit dari tepi, tidak mengenai kain kombinasi pada bagian atasnya, tapi bagian bawahnya dia akan tampak
jahitan. Tapi kalau bagian atas itu tidak mengenai kain kombinasi. Nah, hasil jadi kampuh buka di rompok seperti ini. Selanjutnya kampuh buka digunting siksak. Caranya sama. Gabungkan dua kain, kemudian jahit selebar 2 cm. Nah, kemudian posisi kain kita lipat seperti ini, lalu pada bagian tepi kampuh kita gunting siksak. Nah, inilah hasil jadi kampuh buka gunting siksak di bagian luar. Selanjutnya, kampuh sarung. Nah, di sini kampuh sarung ini ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan, ya. Intinya dijahit tampak jahitan 2 kali. Nah, dijahit seperti ini, ya. Kita bantu dengan dijelujur. Karena ini jika menggunakan kain sarung biasanya juga digunakan untuk menjahit sarung, kemeja dan lain sebagainya. Khusus sarung itu harus sama motifnya. Jadi misalnya itu garis ketemu garis antara kanan maupun kiri. Kita jahit seperti ini. Nah, kemudian kita balik, kita jahit satunya. Jadi nanti hasil jadinya baik depan maupun dalam tampak 2 setikan. Hasil jadi kampuh sarungnya akan tampak 2 setikan. Kemudian jelujuran tadi kita lepas. Selanjutnya kampuh pipih kita gunakan atau kita buat kampuh pipih, ya. Di sini kita jahit seperti ini. Kemudian kita ini kemudian kita rapikan terlebih dahulu. Kita potong atau kita tipiskan sedikit, kurang lebih 0,5 cm. Kemudian kita jahit seperti ini, ya. Dilipat ke dalam, jadikan satu, kemudian jahit seperti ini. Nah, hasil jadinya tampak seperti ini. Selanjutnya adalah kampuh balik semu atau yang biasa kita sebut kampuh kostum. Ini biasanya digunakan untuk menjahit kebaya. Biasanya pada bagian kerung lengan. Nah, kita jahit, kita satukan, ya, seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam, ya. Hasil jadi kurang lebih setengah senti. Kita masukkan ke dalam, kemudian kita bisa membantu untuk menjelujurnya terlebih dahulu supaya mudah saat nanti membuat kelim som atau kelim yang tersembunyi. Nah, jika kalian sudah terbiasa, kalian bisa langsung memasukkan tadi tepi kampuhnya, masukkan ke dalam, kemudian dikelim tersembunyi. Jadi untuk kelimnya tidak tampak dari luar, dia masuk ke dalam. Kita lakukan sampai ujung kampuh, atau kalian lakukan sampai selesai pada ujung kampuh. Nah, kita masukkan
sampai ujung. Ini biasanya digunakan untuk kampuh pada bagian kerung lengan kebaya. Nah, kemudian ujungnya bisa dikunci seperti ini. Kita potong, kita buka, inilah hasil jadi kampuh balik semu atau kampuh buka kostum. Ini bagian baik. Selanjutnya adalah kampuh tutup diobras. Caranya sama, kita beri tanda, kita garis, kemudian kita jahit. Dua kain kita temukan, kita jahit. Setelahnya, nah, ini. Setelahnya kita obras, jadikan satu, kita lipat seperti itu. Bagian tepi kain yang telah dijahit kita obras. Inilah hasil jadi kampuh tutup diobras. Ya. Selanjutnya kampuh balik. Nah, kampuh balik kita siapkan dengan lebar kain yang berbeda. Kalau yang lainnya tadi bisa menggunakan 2 cm lebar kain. Tapi kalau ini kita tanda 1 cm, kemudian kita menjahitnya kurang lebih 0,5 mm atau setengah senti kita jahit dari batas tanda. Ya, kita jahit seperti ini. Tidak di tanda yang 1 cm tadi, kemudian dipilin ke dalam sampai rapi, atau bisa kalian bantu dengan menggunakan jarum pentul. Kita jahit 1 kali lagi. Ya. Bagian baik atau bagian dalam. Nah, inilah hasil jadi kampuh balik. Ya. Ini dari dalam, ini dari luar. Selanjutnya, kampuh Perancis. Ya. Gunakan dengan lebar tidak sama, ya. Yang satu lebih lebar, yang satu kurang lebih maksimal 0,5 mm. Kita lipat jadi 2, kemudian langsung dijahit seperti ini. Hasil jadi kampuh Perancis. Jadi 1 stikan. Nah, itulah tadi materi yang Ibu sajikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semoga Allah selalu berikan kesehatan, keselamatan, lindungan, dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Materi kali ini Ibu akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.